Sebelumnya di sini kita sudah membahas tentang stasiun bumi tetapi hanya sampai pada antena. Dan sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang stasiun bumi lagi atau bagian-bagian dari stasiun bumi. Yuk kita simak bareng-bareng. Dan selanjutnya di sini ada deflexer, di mana deflexer ini digunakan hanya satu antena, baik untuk pengiriman maupun penerimaan. Diperlukan suatu pengaturan sehingga sinyal dari pemancar itu hanya akan pergi ke antena dan sinyal dari pemancar juga hanya akan pergi ke LNA. Nah, untuk bisa membedakan sinyal kirim dan terima dimanfaatkan perbedaan frekuensi antara 6 dan 4 GHz dan polarisasinya juga. Nah, sehingga deflexer ini juga bisa disebut dengan OMT, Ortho Mode Transducer. Rangkaian ini biasanya terdiri dari gabungan rangkaian-rangkaian tapis dan hibrid yang terdiri dari komponen-komponen bumbung gelombang. Selanjutnya ada rangkaian pemancar, di mana sinyal yang masuk ke stasiun bumi ini biasanya sudah berupa sinyal intermittent frekuensi yang sudah siap untuk dipancarkan. Nah, untuk pemancar-pemancar besar, tahapan terakhirnya itu biasa dilengkapi dengan rangkaian pengukur untuk pengamatan atau sebagai monitoring dan juga sebagai kontrol dari pemancarnya. Pemilihan frekuensi pemancar dilakukan pada tahap terakhir, yaitu tahap penguatan. Lalu dilanjut ada dengan sistem RFE dan VSAT, di mana RFE dan VSAT ini adalah suatu rangkaian pengiriman atau penerimaan yang digunakan dalam suatu VSAT. Umumnya lebih kompak dan bisa disebut dengan radio frequency equipment. Untuk radio frequency equipment itu bekerja secara full duplex di daerah C-band dengan daerah frekuensinya itu adalah 5-6 GHz untuk arah stasiun bumi ke satelit, dan ada frekuensi 3-4 untuk arah satelit ke stasiun bumi. Untuk peralatannya, dari salah satu tipe radio frequency equipment ini terdiri dari beberapa bagian. Salah satu peralatannya yaitu Low Noise Amplifier atau LNA, di mana dia memiliki fungsi untuk memperkecil sinyal yang sangat lemah yang diterima dari satelit. Sinyal radio yang diterima dalam daerah frekuensi 5-6 GHz diperkuat di LNA dengan faktor penguatan antara 40 sampai dengan 60 dan bisa diteruskan ke unit ODU. Dan yang kedua itu ada indoor unit atau IDU, di mana dia memiliki fungsi yang pertama mengubah frekuensi intermittent frekuensi transmit di 70 mH yang datang dari peralatan komunikasi VSAT ke 185 mH untuk bisa diteruskan ke ODU, dan mengubah frekuensi intermittent frekuensi penerimaan dengan frekuensi 1040 mH dari ODU ke 70 mH untuk diteruskan ke VSAT. Dan yang ketiga membangkitkan frekuensi 10 mH untuk referensi ke synthesizer di ODU. Yang terakhir membangkitkan tegangan DC untuk digunakan di IDU. Dan yang ketiga itu ada outdoor unit atau ODU yang memiliki fungsi yang pertama mengalihkan frekuensi pemancar dari 185 mH menjadi 5920 mH sampai 6420 mH, lalu ditingkatkan menjadi 10 watt sebelum dilepaskan ke satelit melalui antena parabola. Dan yang kedua mengalihkan frekuensi penerimaan dari 3700 mH hingga 4200 mH menjadi frekuensi intermittent frekuensi 1040 mH sebelum diteruskan ke unit IFM. Dan yang terakhir itu ada VSAT di daerah Q-band juga mengikuti prinsip yang sama seperti yang di atas. Selanjutnya yang keempat ada deflexer, di mana berfungsi untuk bisa meneruskan sinyal transmit ke horn dan sinyal save hanya ke LNA. Deflexer ini terdiri dari tapis mode yang berupa band fast dan band reject yang beroperasi yang berdasarkan perbedaan frekuensi dan polarisasinya serta pada mood dalam salurannya. Dalam sistem satelit, fungsi stasiun bumi dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu ada stasiun bumi pengendali dan stasiun bumi pengirim dan penerima. Selanjutnya yang pertama ini ada stasiun bumi pengendali, di mana dia melakukan pengukuran parameter-parameter dari satelit dari jarak jauh yang disebut dengan telemetri. Dan yang kedua itu ada stasiun bumi komunikasi, di mana stasiun-stasiun bumi ini yang bertindak sebagai stasiun pengirim atau penerima sinyal-sinyal gelombang radio.
Dan yang ketiga ada stasiun bumi lainnya, di mana fungsinya untuk menangkap dan mengolah data-data yang dikirimkan oleh DPC Data Collection Platform lewat satelit. Dan yang keempat itu ada closed user group, karena jaringan ini khusus hanya untuk berkomunikasi antar sesamanya dengan menggunakan sebagian atau satu transponder dari satelitnya. Jadi jaringan ini seolah-olah membentuk suatu subnetwork. Oke, selain stasiun bumi, di sini kita akan membahas tentang space segment, di mana space segment ini memiliki fungsi untuk memperkuat sinyal yang berasal dari stasiun bumi serta memproses translasi frekuensi dari uplink frekuensi yang terletak pada lebar bidang frekuensi, yang dimana mulai dari 5 GHz sampai dengan 6 GHz menjadi bandwidth frekuensi dari 3 GHz sampai dengan 4 GHz. Selanjutnya terdapat diagram fungsi satelit. Dimulai dari sinyal-sinyal radiofrekuensi dari stasiun bumi dengan frekuensi pemancar 6 GHz. Setelah diterima pada antena, maka dia akan dilanjutkan melalui bandpass filter, di mana si bandpass filter ini fungsinya untuk bisa merekam frekuensi yang diinginkan dan memblok frekuensi yang tidak diinginkan. Lalu diperkuat oleh low noise amplifier atau LNA, dihasilkan oleh local oscillator atau LO, sehingga keluarannya itu adalah mixer, di mana merupakan sinyal yang berada di lebar bidang frekuensi tersebut. Sebelum sinyal tersebut dipancarkan kembali ke bumi, terlebih dahulu diperkuat oleh high power amplifier atau HPA dan dilakukan dalam sebuah proses bandpass filter lagi bersama-sama dengan sinyal yang berasal dari telemetri transmitter yang berisi antara lain data kondisi peralatan satelit. Nah, dari bandpass filter ini dia menyaring kembali sinyal-sinyal yang diperlukan dan yang tidak diperlukan, lalu sinyal keluar melalui radio frekuensi on dengan besaran frekuensi yaitu 4 GHz ke antena. Selanjutnya terdapat subsistem pada satelit. Secara garis besar, seluruh peralatan yang ada dalam satelit itu, contohnya ada satelit Palapa A maupun satelit Palapa B, dapat dikategorikan menjadi 4 kategori. Yang pertama itu ada peralatan komunikasi, dan yang kedua ada peralatan catu daya, dan yang ketiga ada peralatan komando telemetri, dan yang terakhir ada peralatan pengontrol satelit. Nah, untuk pertama ada peralatan komunikasi satelit Palapa, terbagi menjadi dua, ada antena dan ada microwave radiator, di mana antena seperti yang sudah kalian ketahui fungsinya itu untuk menerima dan memancarkan sinyal komunikasi bersama dengan sinyal telemetri dari stasiun bumi dan memancarkan kembali sinyal tersebut bersama dengan sinyal telemetri ke stasiun bumi. Dan untuk microwave radiator fungsinya untuk menerima, memperkuat serta mentranslasikan sinyal-sinyal dari stasiun bumi untuk selanjutnya dipancarkan ke stasiun bumi yang akan dituju. Dan ada yang kedua yaitu peralatan catu daya. Peralatan catu daya ini biasa disebut dengan power subsystem yang terdiri atas sel surya atau solar cell yang dipasang pada sisi luar badan satelit, pada baterai ataupun pada bus limiter atau pada baterai charger. Dan sel surya ini sebagai sumber utama untuk catu daya satelit. Yang selanjutnya yang ketiga ada peralatan komando dan telemetri, di mana fungsinya itu untuk bisa memberikan data informasi ke stasiun pengendali tentang status, kondisi, posisi, dan sikap dari satelit, serta digunakan untuk keperluan recon pada saat satelit berada pada kedudukan transfer orbit sebelum mencapai kedudukan di stasioner. Dan yang terakhir ada peralatan kontrol reaksi, di mana peralatan kontrol reaksi ini berfungsi untuk memperbaiki atau memelihara posisi satelit pada posisi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Yang terakhir, di sini ada pembagian transponder pada satelit, di mana lebar bidang frekuensi dalam satu transponder itu sebesar 40 MH. Maka sesuai dengan lebar bidang frekuensi tersebut yang digunakan pada satelit, terdapat 18 transponder polarisasi vertikal dan horizontal. Dengan demikian, jumlah keseluruhan dari transponder tersebut adalah 36. Nah, dengan demikian, dalam operasinya lebar bidang frekuensi transponder itu digunakan sebesar 36 dan ada 2 MH di sisi kiri dan kanan dari spektrum lebar bidang frekuensi transponder. Oke, terima kasih banyak atas perhatian
hasilnya